kasih sudah datang di sesi wawancara saat ini. Sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, boleh perkenalkan nama Ibu, posisi jabatan Ibu, dan lamanya pekerjaan Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan saya Mufidalia Ilmiah. Saya dari Departemen Brand Management Food. Saya di sini menjabat sebagai Brand Manager Food dengan usia jabatan sekitar 5 tahun. Baik Ibu Mufi, perkenalkan saya Santiara Febrianti. Ibu bisa panggil saya Tiara. Kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Jadi informasi ini akan membantu kami memahami latar belakang Ibu untuk ke sesi selanjutnya. Baik, selanjutnya ceritakan pengalaman ketika kamu menghadapi masalah kesulitan dalam performa salah satu brand makanan Unilever Indonesia. Bagaimana Ibu menganalisis akar penyebabnya? Jadi waktu itu saya pegang brand Royco dan sempat ada periode di mana penjualannya itu turun cukup tajam. Nah, walaupun kami sudah aktif melakukan promosi, saya nggak langsung nyalain media atau tim, tapi saya mulai cari tahu penyebab pastinya itu lewat data. Membuka laporan Nielsen, kemudian data internal penjualan, dan juga distributor itu bagaimana. Nah, exit dari tim lapangan juga saya lihat. Saya ngobrol dengan konsumen lewat fokus group discussion. Dari situ ketahuan ternyata bukan karena orang nggak tahu Royco, tapi karena ada perubahan tren, banyak yang mulai lebih pilih bumbu makanan alami yang sehat. Jadi akar masalahnya itu bukan karena awareness, tapi persepsi konsumen itu terhadap bahan dan citra produk sendiri. Itu jadi titik awal saya buat nyusun langkah perbaikannya itu bagaimana. Jadi bagaimana Ibu Mufi menganalisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi masalah itu? Nah, saya coba lihat pola datanya terlebih dahulu. Penurunan penjualan itu paling terasa di kota besar yang gaya hidup sehatnya itu lagi naik-naiknya. Lalu saya bandingkan dengan data kompetitor, ternyata brand lain yang gencar promosi tanpa MSG justru naik di daerah yang sama. Jadi saya di situ menyimpulkan adanya keterkaitan antara tren makanan yang sehat dan juga penurunan penjualan Royco di segmen urban. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan 30% responden itu menganggap kalau Royco itu produk lama yang perlu pembaruan. Dari situ saya tahu masalahnya nggak cuma di komunikasinya aja, tapi juga di postingan brand yang mulai kurang relevan. Jadi logika itu jadi dasar kami untuk mengubah arah strategi. Jadi Ibu Mufi bisa beri contoh bagaimana Ibu menyusun beberapa alternatif solusi dan memilih yang paling tepat. Di situ saya mengumpulkan tim lintas fungsi untuk sesi brainstorming. Nah, dari situ muncul beberapa alternatif. Pertama, mengubah komunikasi Royco jadi lebih menonjolkan bahan alami seperti bawang, garam, dan rempah-rempah dapur. Nah, kedua, kolaborasi dengan chef lokal untuk kampanye edukatif tentang bagaimana cara masak yang sehat tetapi tetap enak. Nah, yang ketiga itu mempertimbangkan reformulasi produk jangka panjang agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen pada masa kini ya. Jadi kami nilai satu-satu dari biaya, waktu, potensi, dan dampaknya. Nah, di situ akhirnya kita pilih fokus di dua hal dulu, yaitu komunikasi baru antara Royco, yaitu rasa alami dan dapur Indonesia, dan kampanye digital edukatif bareng chef. Tampilan itu paling cepat diimplementasikan tapi tetap mempunyai efek yang besar terhadap persepsi suatu brand. Jadi setelah solusi dijalankan, bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilannya dan menindaklanjutinya? Jadi kami ukur dampaknya itu lewat brand health tracker, data penjualan bulanan, dan juga feedback dari konsumen. Nah, dalam 6 bulan pertama, atribut rasa alami itu naik dengan 8% dan penjualan itu meningkat sekitar 2,3%. Nah, selain angka itu, saya juga pantau komentar di media sosial dan juga review produk. Apakah pesan lebih alami benar-benar sampai ke konsumen? Dari hasil evaluasi itu, saya buat rekomendasi tindak lanjut, meneruskan pesan komunikasi yang sama di kampanye berikutnya. Jadi saya percaya evaluasi itu bukan akhir, tapi bagian dari proses perbaikan secara terus-menerus.
Boleh Ibu ceritakan pengalaman Ibu saat harus mengumpulkan berbagai data, contohnya data internal, untuk memutuskan arah strategi brand tersebut? Waktu itu saya lagi juga pegang brand Bango dan kami mau memperluas pasar ke segmen milenial yang lebih muda. Tantangannya itu Bango udah kuat di kalangan keluarga dan konsumen dewasa, tapi kurang dikenal di generasi muda. Saya mulai mengumpulkan berbagai data dari sumber yang berbeda. Dari Nielsen saya lihat pergerakan volume penjualan dari distribusi di pasar. Dari kantor saya pelajari perilaku belanja konsumen muda dan saya sering mereka membeli produk kecap. Saya juga cek dari data internal Unilever termasuk laporan campaign digital sebelumnya. Nah, selain itu saya aktif melakukan social listening di media sosial untuk tahu topik apa sih yang sering dibahas soal kecap dan juga kuliner. Terakhir saya ngobrol langsung dengan pemilik warung dan restoran kecil yang memakai produk Bango. Dari semua sumber itu saya bisa mendapatkan gambaran lengkap dari sisi data penjualan sampai persepsi konsumen di lapangan. Jadi bagaimana Ibu memastikan kendala informasi sebelum membuat keputusan strategi? Jadi saya nggak pernah langsung percaya pada satu sumber data aja, karena tiap data itu punya biasnya sendiri. Jadi saya lakukan verifikasi silang. Misalnya kalau data Nielsen nunjukin pangsa pasar naik, saya bandingkan dengan data internal sales dan feedback dari tim lapangan apakah tren yang sama juga mereka rasakan. Kalau ada perbedaan berarti ada hal yang perlu dicek lagi. Bisa jadi masalah distribusinya, kemudian pelaporan atau waktu pengambilan data. Saya juga sering minta tim riset buat cek validitas survei konsumen, apakah sampelnya cukup mewakili segmen target kita atau belum. Jadi selain itu saya validasi insight lewat diskusi kecil FGD dengan konsumen yang beneran memakai produk, supaya nggak cuma berdasarkan angka tapi juga real experience di lapangan. Dengan cara itu saya lebih yakin kalau keputusan yang saya ambil itu bukan cuma berdasarkan data yang bagus di atas kertas ya, tapi juga dari relawan dan bisa itu dipertanggungjawabkan. Boleh beri contoh untuk Ibu bagaimana insight dari data yang Ibu temukan mengubah arah keputusan brand atau kampanye? Jadi saya ingat bagaimana waktu itu kami rencana bikin kampanye Bango dengan pesan kecap legendaris keluarga Indonesia ya. Semua itu sudah siap konsep, divisi, media, bahkan budget itu sudah dialokasikan. Tetapi setelah saya lihat data digital dari hasil social listening, ternyata engagement yang paling tinggi itu justru datang dari konten yang bebas petani, kedelai hitam, dan proses pembuatan kecapnya. Dari sana saya hanya sadar audiens itu mudah lebih tertarik pada cerita di balik produk, bukan sekedar pesan nostalgianya aja. Jadi di situ saya bawa data itu ke manajemen dan ajukan ide buat ubah arah komunikasi jadi storytelling tentang bahan alami dan keberlangsungan petani lokal. Tapi awalnya itu banyak yang ragu, tapi setelah kami jalankan itu hasilnya itu cukup luar biasa. Engagement naik 120% dan brand consideration di segmen usia 20 sampai 35 tahun itu meningkat tajam. Jadi pengalaman itu bikin saya makin percaya kalau data itu bukan cuma angka, tapi arah, dan kalau kita bisa baca ya datanya dengan benar, keputusan marketing itu akan jauh lebih tepat sasaran. Boleh Ibu ceritakan contoh nyata insight kreatif yang Ibu pimpin di kategori makanan universal, contohnya seperti kayak inovasi campaign gitu Bu, boleh jelaskan? Itu ya salah satu inisiatif kreatif yang paling berkesan buat saya itu waktu saya memimpin kampanye Blue Blend, sarapan bernutrisi untuk anak sekolah. Nah waktu itu kami sadar bahwa banyak keluarga di Indonesia itu terutama di kota-kota besar ya sering melewatkan sarapan atau cuma makan seadanya. Padahal Blue Blend itu punya potensi besar di momen sarapan, bukan cuma sebagai produk margarin ya, tapi juga simbol gaya hidup sehat keluarga. Saya mulai dengan ide sederhana, bagaimana kalau kita ubah cara orang itu melihat Blue Blend bukan sekedar bahan masak, tetapi sebagai teman pagi keluarga Indonesia.
Dari situ saya ajak tim untuk bikin kampanye edukatif yang dikemas menyenangkan. Kami kerjasama dengan sekolah dasar, chef, dan influencer parenting. Kami juga buat tantangan 7 hari sarapan sehat di media sosial biar masyarakat itu bisa langsung ikut. Dampaknya itu cukup luar biasa ya, engagement di digital itu naik drastis, banyak keluarga ikut programnya, dan penjualan pulpen juga meningkat. Tapi yang paling penting itu saya merasa kalau ide ini tuh punya nilai sosial untuk membantu masyarakat sarapan sehat. Buat saya kreativitas bukan cuma soal ide yang keren, tapi juga manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh konsumen. Jadi bagaimana ibu itu menantang cara lama tim dalam melihat pasar atau audiens? Nah, salah satu contoh yang juga terjadi di Blueprint itu dulu kami selalu menargetkan ibu rumah tangga itu sebagai target utama. Nah, karena dianggap sebagai pengambil keputusan di dapur. Tapi setelah saya lihat data, ngobrol dengan beberapa keluarga muda, ternyata pola hidup mereka itu sudah berubah. Sekarang itu banyak ayah muda dan pasangan baru yang suka masak bareng, bahkan sering berbagi resep di media sosial. Saya sampaikan ke tim kalau kita mau tetap relevan, kita harus ubah cara pandang kita terhadap siapa target konsumen kita. Komunikasi yang terlalu ibu-ibu banget itu udah kurang cocok untuk generasi muda. Makanya saya usulkan kampanye baru dengan tone yang lebih ringan, visual yang lebih modern, dan gaya bicara yang lebih dekat dengan anak muda. Awalnya memang itu butuh buat bikin tim itu percaya, karena ini kan agak beda ya dari pendekatan tradisional Blueprint yang sebelumnya. Tapi setelah kami jalankan kampanye digitalnya, hasilnya nyata, engagement naik, dan brand itu jadi terasa lebih hidup dan modern. Dari situ saya belajar kalau menantang kebiasaan lama bukan berarti kayak melawan tradisi, tapi menyesuaikan diri dengan cara pandang baru yang lebih relevan. Boleh dijelaskan untuk ibu bagaimana ide kreatif ibu berdampak pada pertumbuhan brand atau engagement konsumen? Setelah kampanye sarapan bernutrisi berjalan sekitar 3 bulan, kami lihat efeknya itu bukan cuma di penjualan ya, tapi juga di brand perception. Awareness naik itu hampir 10%, brand preference naik sekitar 6%, dan volume penjualan naik sekitar 11%. Tapi yang paling menarik adalah meningkatkan brand love. Banyak konsumen yang mulai mengalokasikan Blueprint dengan momen keluarga yang positif, bukan sekedar margarin untuk olesan roti. Selain itu, ide itu juga kami lanjutkan ke kanal distribusi. Kami kolaborasi dengan beberapa sekolah dan toko roti kecil untuk bagi sampel sekaligus edukasi tentang sarapan sehat. Ini bukan cuma cara baru promosi ya, tapi juga memperluas jangkauan ke konsumen baru dengan cara yang lebih bermakna. Jadi kreativitas yang baik itu ketika ide itu bisa diterjemahkan ke dalam tindakan yang berdampak baik untuk bisnis maupun di masyarakat juga. Dan di Unilever ini kami selalu berusaha membuat inovasi yang agak cuma menghasilkan angka, tapi juga punya cerita di baliknya. Boleh ibu ceritakan bagaimana ibu menyusun brand plan tahunan untuk salah satu di produk makanan di Unilever saat ini? Tentunya waktu itu saya bertanggung jawab untuk brand Sariwangi. Saya mulai dengan melakukan bisnis review tahunan, melihat performa tahun sebelumnya ya, dari sisi penjualannya itu bagaimana, pangsa pasar, dan juga brand health score-nya. Dari situ saya identifikasi apakah yang berjalan baik dengan bagaimana perlu ditingkatkan. Saya kemudian menetapkan tujuan utama untuk tahun berikutnya yang harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Misalnya fokusnya pada peningkatan prestasi di segmen keluarga muda dan memperkuat citra teh yang menenangkan dan juga menumbuhkan kebersamaan. Jadi saya susun rencana tahunan dengan membaginya dalam 4 kuartal utama. Jadi tiap kuartal itu punya fokus dan aktivitasnya sendiri. Jadi ibu ketika menghadapi keterbatasan waktu atau sumber daya, bagaimana ibu menentukan prioritas aktivitas marketing?
Jadi saya biasanya itu pakai prinsip impact versus effort ya. Artinya saya nilai setiap aktivitas itu dari dua sisi, seberapa besar dampaknya terhadap tujuan brand dan seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya waktu kami sedang menghadapi pemotongan anggaran promosi di tengah tahun, saya harus cepat menentukan prioritas. Saya tunda dulu aktivitas sampling besar yang butuh biaya yang tinggi, lalu fokus pada digital campaign yang biasanya lebih hemat tapi bisa menjangkau audiens lebih luas. Selain itu saya pastikan pembagian tanggung jawab dalam tim itu juga jelas. Setiap anggota itu tahu perannya, siapa yang handle media, siapa yang monitor campaign, dan siapa yang urus kerja sama eksternal. Dengan begitu, meski tim kami itu kecil ya, pekerjaan itu tetap berjalan lancar dan tepat. Itu adalah satu kunci supaya brand plan itu tetap bisa dijalankan secara efisien tanpa kehilangan arah. Jadi bagaimana ibu ini bisa memastikan seluruh kegiatan brand berjalan sesuai jadwal dan hasil yang diharapkan? Jadi saya itu termasuk orang yang cukup detail ya dalam hal monitoring untuk memastikan semua kegiatan itu berjalan sesuai jadwal. Saya biasanya itu bikin project tracker mingguan yang berisi jadwal, progres, dan siapa yang bertanggung jawab di setiap aktivitas saya. Nah, di situ saya juga gunakan sistem red, amber, green untuk menandai status tiap proyek. Hijau artinya on track, kuning perlu perhatian, dan merah itu berarti ada hambatan yang harus segera diselesaikan. Selain itu saya juga harus melakukan koordinasi mingguan terhadap lintas tim supaya semua stakeholder itu tahu posisi proyek masing-masing. Kalau ada yang mulai terlambat, kami langsung bahas solusinya bebarengan. Boleh Ibu Mufi ceritakan pengalaman saat strategi global berubah dan Ibu ini harus menyesuaikan implementasi lokalnya di kategori makanan? Nah, waktu itu saya melalui Brand Hellmann's, ada perubahan besar ya di arah global. Nah, campaign itu mereka ingin menekankan pesanan real food for real people. Jadi fokus pada bahan alami dan gaya hidup sehat. Tapi di Indonesia kan tantangannya adalah mayones belum terlalu populer dan lebih sering dianggap bahan makanan barat. Jadi saya harus menyesuaikan pesanan global itu agar tetap relevan buat pasar lokal. Kami ubah komunikasinya menjadi teman masak praktis di rumah dengan tetap mempertahankan pesan soal bahan alami. Kami juga bisa kolaborasi dengan food creator lokal yang menampilkan resep sederhana pakai Hellmann's seperti sandwich, salad, atau bahkan makanan Indonesia seperti lumpia sayur. Dengan pendekatan itu, pesan global tetap tersampaikan, tapi terasa lebih dekat dengan budaya makanan masyarakat Indonesia sendiri ya, dan hasilnya itu cukup bagus. Awareness brand itu meningkat signifikan dan penjualan online naik hampir 2 kali lipat dalam 3 bulan pertama. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa adaptasi strategi bukan soal mengubah arah global, tapi lebih menerjemahkan supaya relevan dengan konteks lokal. Jadi Ibu Mufi pernahkah menghadapi perubahan mendadak? Contohnya shift budgeting, pergantian vendor, atau perubahan target. Jadi bagaimana Ibu menanganinya untuk masalah tersebut? Tentunya pernah ya, dan cukup sering juga sebenarnya, karena di dunia brand management itu perubahan itu adalah hal yang wajar. Salah satu pengalaman paling menantang adalah waktu pandemi COVID-19. Budget marketing kami untuk brand seperti brand Bangun itu dipotong sekitar 30% karena shifting prioritas perusahaan sendiri. Nah, di situ saya harus cepat ubah strategi. Aktivitas offline seperti sampling event dan food festival itu langsung saya hentikan terlebih dahulu. Lalu saya ubah pendekatannya ke digital first campaigns, dan kami gandeng beberapa UMKM kuliner dan food influencer ya untuk bikin konten tentang cerita dapur Bangu di media sosial, di mana mereka berbagi resep masakan rumahan pakai Bangu. Meskipun anggaran turun, hasilnya justru positif ya. Internet media itu naik sebesar 60% dan engagement di digital itu meningkat drastis. Dari situ saya belajar pentingnya fleksibilitas dan kemampuan berpikir cepat
kadang kondisi memaksa kita itu untuk ganti arah, tapi selama tujuan itu jelas dan tim solid, hasilnya tetap bisa maksimal. Baik, jika Ibu Mufi di tengah situasi yang tidak pasti, apa langkah Ibu Mufi menjaga motivasi tim di tengah situasi yang tidak pasti atau menantang? Buat saya pribadi, untuk menjaga semangat tim itu saat situasi nggak pasti itu penting banget ya. Waktu pandemi dan banyak perubahan arah bisnis, saya itu sadar kalau tim itu bisa gampang kehilangan motivasi. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah tetap transparan dan juga komunikatif. Saya nggak nutupin perubahan yang terjadi. Justru waktu itu saya ajak tim ngobrol terbuka soal tantangan yang sedang kita hadapi dan kita cari solusinya bareng-bareng. Selain itu saya membiasakan adain check-in meeting ringan tiap minggu. Gak cuma bahas target, tapi juga dengar kabar baik dari mereka, gimana perasaannya, apakah ada yang kesulitan atau enggak, dan apa yang bisa saya bantu. Saya juga kayak memberikan ruang buat mereka bereksperimen dan juga berani kasih ide baru tanpa takut salah. Boleh ceritakan Ibu situasi ketika Ibu menghadapi tekanan tinggi menjelang peluncuran produk baru? Jadi salah satu momen yang paling menantang buat saya adalah saat peluncuran brand Royco ya, yang tadi bumbu siap masak. Lalu itu jadwal peluncuran itu cukup dipercepat ya, karena ada perubahan rencana dari global, sementara materi komunikasi itu belum sepenuhnya siap. Jujur tekanan waktu itu tinggi banget, deadline itu juga mepet, koordinasi lintas fungsi jalan bersamaan, dan semua pihak itu nuntut hasil cepat. Nah, saya sadar kalau saya panik, tim juga pasti ikut panik ya. Jadi saya ambil langkah dengan menata ulang prioritas, kemudian buat timeline harian, kemudian memecah tugas besar jadi beberapa bagian ya, biar lebih mudah dikelola. Saya juga bikin daily check-in meeting singkat hanya 15 menit tiap pagi supaya semua tahu progres dan juga hambatan hari itu. Saya jaga komunikasi itu tetap positif. Saya biasakan mengingatkan kalau yang penting itu bukan seberapa cepat ya, tapi seberapa siap kita dengan hasilnya. Nah, kami berhasil rilis produk itu tepat waktu dengan campaign digital yang berjalan mulus, bahkan melebihi target penjualan di bulan pertama. Dari pengalaman itu saya belajar kalau ketenangan memimpin itu pastinya akan menular ke tim. Kalau kita tenang, tim juga bisa bekerja dengan lebih fokus dan tenang juga. Jadi jika target tidak tercapai, bagaimana Ibu Mufi bisa menjaga ketenangan dan fokus saat target itu tidak tercapai? Saya pernah ngalamin waktu target penjualan brand Sariwangi itu nggak tercapai karena keterlambatan distribusi di beberapa area. Waktu itu situasinya itu bikin frustasi karena kerja tim marketing itu sudah maksimal, tapi hasil akhirnya itu nggak sesuai dengan harapan. Tapi saya sadar menyalahkan orang lain itu nggak bantu apa-apa. Jadi saya lakukan adalah fokus cari solusi dan data penyebabnya. Jadi saya kumpulkan reseller dan distribusi untuk review dulu. Dari sana kami temukan akar masalahnya di keterlambatan pengiriman. Jika beban kerja meningkat, apa langkah Ibu untuk memastikan tim ini tetap produktif saat beban itu kerja meningkat? Jadi saya selalu percaya kalau tim yang kelelahan itu nggak akan bisa bekerja secara optimal. Seberapa bagus pun rencana kita, kalau peluncuran besar kayak bangun UMKM itu bebas kerja tim tinggi banget karena harus urus event, digital campaign, sampai koordinasi dengan vendor. Nah, dari situ saya berusaha jaga produktivitas tanpa bikin tim burn out. Jadi langkah yang saya lakukan adalah bikin pembagian tugas yang jelas dan juga realistis. Dengan cara itu, walaupun tekanan tinggi, tim saya tetap produktif dan kompak. Saya belajar bahwa produktif bukan berarti sibuk terus, tapi bisa kerja fokus dan seimbang tanpa kehilangan semangat. Boleh ceritakan contoh bagaimana Ibu memastikan keakuratan data dalam laporan brand performance? Ya, di Unilever sendiri data itu dasar dari semua keputusan. Jadi saya selalu pastikan laporan yang keluar itu benar-benar akurat.
Kemudian waktu saya memegang brand juga setiap bulannya saya harus menyusun laporan performa brand untuk manajemen isinya data penjualan, pangsa pasar, hasil campaign, dan indikator lain. Saya nggak langsung percaya satu sumber, tapi juga mengumpulkan data dari sumber yang lainnya juga. Jadi menurut saya itu ketelitian dalam hal data itu bukan cuma soal angka ya, tapi juga soal tanggung jawab profesional, karena satu kesalahan kecil bisa berpengaruh besar pada area bisnis. Bagaimana Ibu Mufi ini menjaga kualitas eksekusi kampanye di berbagai channel? Jadi sebagai brand manager, saya percaya konsistensi itu kunci. Nah, setiap detail kecil, mulai dari warna, tone, sampai pencapaian, pesan itu harus tetap sesuai dengan karakter brand. Contohnya waktu kami menjalankan kampanye Sariwangi, saya pastikan semua materi komunikasi punya look dan feel yang sama, baik di TV, digital, maupun post material. Saya buat brand guideline yang detail dan wajib diikuti semua tim dari agensi. Apa cara Ibu mengelola prioritas untuk memastikan tenggang waktu terpenuhi tanpa menurunkan kualitas yang ada? Jadi saya punya prinsip sederhana ya, kalau mau cepat tetap harus benar, artinya kecepatan itu nggak boleh mengorbankan kualitas. Biasanya saya mulai dari menentukan prioritas kerja berdasarkan dampaknya terlebih terhadap hasil akhirnya. Aktivitas yang langsung berpengaruh ke brand dan konsumen itu selalu saya dahulukan. Jadi saya juga pakai sistem kerja yang rapi, semua proyek saya masukkan ke dalam timeline dengan tenggat waktu dan penanggung jawab jelas. Jadi saya bisa tahu bagaimana mana yang mulai mepet dan harus dipercepat. Dengan cara itu semua pekerjaan itu bisa selesai dengan tepat waktu tanpa mengorbankan hasil, dan yang paling penting ya, tim juga belajar untuk lebih mandiri dan juga disiplin. Boleh sedikit ceritakan saat Ibu mengambil inisiatif di luar tanggung jawab utama untuk mendukung pertumbuhan brand? Jadi tentunya ya, waktu awal pandemi COVID-19 itu penjualan turun drastis. Padahal brand seperti Bango itu punya hubungan yang kuat dengan para pelaku usaha kecil ya. Walaupun secara tulus langsung itu saya fokus di marketing campaign, saya merasa ini tuh jadi momen penting untuk bantu mitra usaha kami. Jadi saya ambil inisiatif bikin program yang membangun UMKM tadi. Konsepnya itu ya tadi bantu mereka tetap berjualan lewat promosi digital dan juga pelatihan online. Nah, program ini tuh ternyata dapat respon yang luar biasa, bahkan diliput media karena dianggap relevan dan juga berdampak sosial. Bagi saya, inisiatif itu muncul dari rasa memiliki. Kalau kita benar-benar peduli sama brand dan konsumennya, kita nggak perlu disuruh untuk bergerak. Ketika menghadapi penurunan performa, bagaimana Ibu ini mempertahankan motivasi ketika menghadapi penurunan performa brand tersebut? Saya pernah mengalami di mana masa proyek itu mengalami penurunan performa, terutama di segmen pasar urban. Jadi banyak brand baru muncul dengan postingation yang lebih baik dan juga lebih modern. Jadi awalnya tentu agak berat ya, apalagi setelah melihat hasil kuartal pertama yang nggak sesuai target. Tapi saya selalu ingat bahwa motivasi terbesar saya itu bukan cuma angka, tapi tujuan dari brand itu sendiri. Jadi Royco tuh punya misi membawa rasa masakan rumahan Indonesia itu ke setiap keluarga itu, dan saya pegang hasilnya. Selain itu saya juga pakai positif kecil seperti pemacu semangat, misalnya peningkatan engagement di media sosial atau testimoni positif dari konsumen. Buat saya menjaga motivasi itu tentang fokus bagaimana untuk kemajuannya, bukan dari kesempurnaannya. Mungkin langkah apa saja yang Ibu ambil untuk terus mengembangkan kemampuan sebagai brand manager? Jadi saya percaya ya, dunia marketing dan brand itu selalu cepat berubah. Jadi saya nggak boleh berhenti belajar. Setiap tahun saya punya rencana pengembangan diri pribadi. Jadi saya aktif ikut pelatihan internal seperti Unilever Marketing Academy dan juga kursus eksternal di bidang digital marketing dan customer insight.
Selain itu saya juga rutin ikut memonitoring session lintas kategori, misalnya belajar dari rekan yang pegang brand di personal care atau home care supaya bisa lihat cara berpikir mereka yang berbeda. Jadi, saya juga belajar dari tim saya sendiri kalau minta feedback setelah campaign besar, bukan cuma dari atasan tapi juga dari rekan kerja dan agensi. Jadi itu membantu saya terus memperbaiki cara kerja dan juga leadership yang saya miliki. Boleh diceritakan sedikit bagaimana pengalaman Ibu ini mempresentasikan strategi brand kepada manajemen senior? Salah satu pengalaman yang mungkin saya ingat itu waktu saya mempresentasikan annual brand review untuk brand Bangmo ya di depan manajemen Unilever. Waktu itu saya ingin menyampaikan strategi baru untuk memperkuat segmen konsumen muda karena Bangmo itu selama ini itu kuat di kalangan keluarga ya. Tantangannya itu bagaimana membuat manajemen percaya bahwa ada brand itu masuk akal dan punya potensi pertumbuhan jangka panjang. Jadi saya mempersiapkan presentasinya itu secara terstruktur dan berbasis data. Jadi bagaimana Ibu ini menyesuaikan gaya komunikasi ketika berbicara dengan tim lintas fungsi? Nah, saya sadar bahwa setiap audiens itu punya cara berpikir dan kebutuhan informasi yang berbeda ya. Jadi gaya komunikasi juga harus disesuaikan. Kalau bicara dengan manajemen senior itu saya fokus juga ke data, hasil, dan data bisnis juga. Jadi saya menggunakan bahasa yang singkat, langsung ke poin, dan berbasis angka supaya efisien. Tapi kalau dengan tim internal ya, gaya yang saya lebih itu pakai gaya yang lebih terbuka dan juga kolaboratif. Jadi saya lebih banyak pakai analogi, contoh, atau cerita agar pesan saya itu lebih mudah dipahami. Saya juga selalu kasih ruang buat tim memberikan masukan. Jadi komunikasi dua arah itu tetap terjaga. Jadi ketika Ibu menghadapi situasi sulit saat menyampaikan keputusan tidak populer, mungkin bagaimana Ibu Ufi ini menanganinya untuk situasi sulit itu? Pernah dan itu momennya cukup menantang ya. Waktu itu kami sudah siap menjalankan campaign digital besar untuk suatu brand, tapi setelah melihat hasil riset terbaru ternyata insight-nya itu nggak mendukung ide campaign yang sudah kita siapkan. Akhirnya saya harus menyampaikan keputusan ke tim bahwa campaign tersebut dibatalkan. Nah, saya tahu pasti karena mereka merasa kecewa ya karena sudah kerja keras. Jadi waktu saya kumpulkan tim itu, saya nggak langsung bilang proyeknya itu dibatalkan, tapi saya mulai dengan menjelaskan alasannya secara terbuka, menunjukkan data yang menjadi dasar keputusan itu, dan menjelaskan bahwa langkah tersebut itu diambil untuk kebaikan brand dan jangka panjang. Boleh bercontoh untuk laporan atau memo penting yang Ibu susun dan berdampak besar pada keputusan bisnis? Mungkin salah satu contohnya itu laporan yang paling berdampak itu pernah saya buat adalah proposal Sebastian brand Rico ya. Waktu itu kami memiliki tuntutan besar persepsi konsumen tentang Rico mengenai menurun karena banyak yang menganggap produk itu terlalu instan dan kurang sehat. Saya merasa itu saat yang tepat untuk mengubah arah komunikasi brand. Jadi proposal itu saya buat dalam format virtual, bahkan cuma tulisan panjang. Saya tambahkan consumer quotes dari FGD dan data grafik agar manajemen itu lebih mudah memahami konteksnya. Hasilnya proposal saya itu disetujui dan dijadikan acuan arah komunikasi Royco tahun itu. Buat saya itu menulis laporan itu bukan soal seberapa panjang, tapi seberapa mudah dibaca dan bisa langsung jadi dasar sebuah keputusan. Jadi bagaimana Ibu ini memastikan pesan tulis ini dipahami secara efektif oleh tim global? Waktu saya kerja bareng tim Global Health itu, saya harus sering bikin laporan ya performa kampanye bulanan dalam bahasa Inggris. Tantangannya itu bukan di bahasanya aja, tapi juga perbedaan budaya dan gaya
komunikasinya juga. Kalau di tim global itu mereka lebih suka laporan yang singkat, jelas, dan langsung menunjukkan bisnis impact-nya. Jadi saya selalu mulai dengan what matter most. Jadi poin inti di bagian awal laporan, baru setelah itu di atas secukupnya. Kemudian saya juga selalu pastikan bahasanya itu profesional, tetapi tetap to the point, nggak terlalu banyak istilah lokal atau konteks yang cuma dimengerti di Indonesia saja, supaya nggak bikin bingung pembaca global. Sebelum dikirim, dulu dari sisi kejelasan bahasanya itu perlu direview. Nah itu penting ya banget supaya pesan yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan tepat oleh orang dari latar belakang yang berbeda. Apakah pernah Ibu Lufi harus menyampaikan umpan balik sulit lewat tulisan? Bagaimana kalau jika menyusunnya? Jadi pernah ya waktu itu saya harus memberikan feedback ke salah satu agensi digital yang hasilnya campaign-nya itu belum sesuai ekspektasi. Jadi saya tahu hal seperti ini sensitif, jadi saya hati-hati banget dalam cara menulis emailnya. Saya mulai dengan mungkin ada positif yang saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kerja keras dan hasil yang sudah dicapai sejauh ini. Setelah itu baru saya masuk ke bagian evaluasi dengan cara yang sopan dan konstruktif. Boleh Ibu ceritakan sedikit pengalaman saat Ibu harus mendengarkan masukan sulit dari rekan kerja atau atasan? Pernah banget waktu itu saya baru aja memimpin kampanye digital besar untuk Bango dan hasilnya itu nggak sesuai target engagement yang kami harapkan. Saat review, atasan saya kasih masukan cukup keras tentang strategi yang kami ambil, terutama soal pemilihan channel dan durasi kampanye. Jujur awalnya saya itu agak kaget dan sedikit defensif karena saya tahu tim itu udah kerja keras banget, tapi saya sadar kalau saya langsung membela diri, saya malah nggak akan dapat pelajaran apapun. Jadi saya tahan dulu keinginan buat menjawab dan saya pilih buat dengerin dulu sampai selesai. Kemudian saya catat poin-poin penting yang disampaikan atasan, lalu saya ulang dengan bahasa yang saya sendiri untuk memastikan benar-benar paham dengan maksudnya. Setelah itu baru saya jelaskan ya alasan dibalik keputusan itu ke tim saya, tapi dengan nada yang tenang dan juga terbuka. Nah hasil diskusi itu justru jadi kayak konstruktif. Dari situ saya kayak belajar mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu bukan berarti kayak diam aja, tapi kayak memberikan ruang supaya pesan itu lewat lawan bicara itu tersampaikan dengan jelas sebelum kita meresponnya. Jadi bagaimana Ibu menunjukkan bahwa Ibu ini benar-benar memahami perspektif orang lain? Jadi saya biasanya itu pakai teknik yang sederhana tapi efektif. Saya ulang inti pembicaraan lawan bicara dengan kata-kata saya sendiri. Misalnya waktu tim sales menyampaikan keluhan tentang materi promosi yang dianggap kurang relevan untuk daerah tertentu, saya bilang kalau saya tangkap teman-teman itu merasa materi digital kita itu terlalu fokus di kota besar, sementara di daerah butuh pendekatan yang lebih sederhana. Benar begitu. Jadi dengan cara itu mereka kayak merasa didengar dan dimengerti, bukan kayak dihakimi. Setelah itu harus saya kasih tanggapan ya, dan kalau memang masuk akal jadi saya bilang terbuka kalau masukan mereka itu valid dan perlu diubah. Jadi apa yang Ibu akan lakukan ketika menerima masukan yang bertentangan dengan pandangan Ibu? Jadi saya pernah ngalamin ya waktu itu diskusi dengan tim Global Sariwangi. Mereka ingin kita pakai pesan komunikasi yang sangat emosional storytelling. Sementara dari hasil riset lokal, saya tahu konsumen Indonesia itu lebih suka pesan yang ringan tapi realistis. Di situ saya agak nggak setuju ya, tapi saya nggak langsung menolak. Saya ajukan beberapa pertanyaan klasifikasi seperti tujuan, kemudian untuk memperkuat brand image atau meningkatkan purchase interest, dan apakah pendekatan itu pernah diuji di pasar Asia Tenggara sebelumnya. Nah dengan cara itu saya dapat gambaran lebih jelas tentang alasan dibalik keputusan mereka. Akhirnya kami sepakat, dari pengalaman itu saya kayak belajar bahwa pendengaran itu bukan cuma soal diam,
spesifik dan khawatir tidak sejalan dengan global direction. Jadi saya langsung berdebat, hasilnya pasti buntu ya. Kalau saya ikut pendekatan, saya bukan lagi memaksakan ide, tapi memberikan diri saya dengan tujuan mereka. Terus saya tampilkan contoh konten dari pilot project di Indonesia yang engagement-nya itu tinggi banget. Jika bandingkan data performa konten lokal versus global, untuk menunjukkan bahwa pendekatan lokal itu justru memperkuat brand preference. Apa hasil akhir dari pendekatan Pendekatan saya itu akhirnya berhasil ya, tidak hanya membuat proyek itu disetujui, tapi juga mendapatkan komitmen penuh dari stakeholder utama. Setelah kampanye itu berjalan di global, bahkan meminta saya untuk mempresentasikan hasilnya di forum regional sebagai contoh best practice bagaimana adaptasi global itu bisa memperkuat pesan global. Selain itu, pendekatan yang saya ambil itu menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Sekarang setiap kali saya mengajukan ide baru ya, stakeholder global itu lebih terbuka dan percaya karena mereka tahu saya tidak sekedar berargumen, tapi selalu membawa bukti dan juga solusi yang realistis. Jadi bagaimana menyesuaikan pendekatan saat bekerja dengan orang yang memiliki gaya kerja atau kepribadian yang berbeda? Jadi saya pernah kerja bareng dengan salah satu rekan di regional yang sangat analitik dan detail banget. Sementara saya tipe orang yang lebih cepat ambil keputusan. Nah, di awal itu kerja kami itu agak nyambung. Daripada memaksakan gaya saya pilih untuk memahami dulu cara dia berpikir itu bagaimana. Kemudian saya pilih kayak ajak diskusi personal, tanya apa yang dia butuhkan supaya nyaman bekerja sama. Nah, ternyata dia cuma butuh waktu untuk lebih banyak buat menganalisis data sebelum membuat keputusan. Sejak itu saya ubah cara kerja saya. Kalau mengajukan ide, saya kirim data dan materi lebih dulu biar dia sempat pelajari sebelum raftar. Jadi bagaimana ibu menangani konflik interpersonal dalam tim tanpa merusak hubungan kerja? Pernah ya, dan saya rasa semua orang di posisi manajemen lokal itu pasti pernah mengalami hal serupa. Waktu itu ada perbedaan pandangan antara tim saya dengan tim media agensi soal arahan digital selama ya. Agensi itu pengen punya komunikasi yang lebih fun dan ringan gitu. Saya merasa itu agak keluar dari karakter brand yang lebih hangat dan aktif. Yang setelah itu saya ajak mereka diskusi kecil. Saya minta mereka jelaskan lebih dahulu alasan dibalik ide mereka. Nah, ternyata tujuannya untuk menjangkau audiens yang lebih mudah. Nah, setelah paham, saya jelaskan dari pengalaman saya soal menjaga brand equity dan cara pertukaran selain menjual. Jadi dari situ saya belajar kalau konflik itu wajar, tapi penyelesaiannya itu bergantung sikap kita. Kalau kita datang dengan niat menang, nggak akan selesai. Tapi kalau kita datang dengan niat memahami dan mencari solusi bersama, biasanya hasilnya justru lebih baik dari rencana awal. Boleh ceritakan sedikit ibu bagaimana ibu menjaga hubungan baik dengan stakeholder lintas fungsi agar kerjasama berjalan dengan lancar? Jadi dalam peran saya sebagai brand manager di Kota itu, kerja lintas fungsi itu sudah menjadi bagian sehari-hari ya. Jadi saya sering harus berkoordinasi dengan tim, supply chain, kemudian finance, R&D, dan bahkan legal. Dan salah satu hal yang saya pelajari adalah hubungan kerja yang baik gak bisa dibangun cuma pas kita butuh aja. Jadi saya selalu berusaha cari komunikasi yang rutin dan terbuka bahkan di luar urusan proyek. Boleh ceritakan sedikit ibu bagaimana ibu jika memimpin tim dalam peluncuran produk besar Unifor? Salah satu momen paling menantang sekaligus berkesan adalah ketika saya memimpin yang peluncuran proyek kita dari bumbu lengkap salah satu proyek besar di kategori food renewable ya. Sebagai brand manager, saya harus memastikan seluruh tim lintas fungsi bergerak dengan arah yang sama. Selama proses itu saya berusaha kayak menginspirasi dan contoh, bukan kayak hanya instruksi saja. Jadi saya selalu hadir dalam rapat meeting aktif
bagaimana Ibu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan anggota tim yang berbeda karakter? Jadi setiap anggota tim itu punya karakter ya dan gaya kerja yang berbeda. Jadi saya nggak bisa pakai satu gaya pemimpin untuk semuanya ya. Kalau saya terlalu menekan si profesionalis itu cepat dia bisa stres. Tapi kalau saya biarkan si cepat itu tanpa arahan, pastinya bisa kurang matang. Jadi saya kayak menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, pendekatan ini mungkin bikin saya kayak merasa didengar, dihargai, dan hasil kerja mereka itu punya lebih maksimal. Jadi pemimpin yang baik itu bukan yang paling dominan, tapi yang paling bisa membaca dan menyesuaikan diri dengan timnya masing-masing. Jadi bagaimana untuk memberikan umpan baik agar tim komunikasi meningkatkan kinerja? Saya percaya ya kalau umpan balik itu bukan kritik ya, tapi cara untuk membantu seseorang tumbuh. Nah, biasanya saya menggunakan pendekatan pelajaran feedback, mulai dari apresiasi lalu masuk ke hal yang biasa ditingkatkan dan ditutup dengan suatu dukungan. Nah, hasilnya itu kualitas pekerjaan itu mungkin bisa meningkat jauh, dan yang paling saya senang itu bila cara saya kasih baik bikin dia tuh lebih percaya diri, bukan kayak teman. Jadi buat saya memberikan feedback yang membangun artinya membantu orang melihat potensi terbaiknya bukan dari kesalahannya. Boleh ceritakan sedikit pengalaman Ibu bekerja dengan tim lintas departemen dalam peluncuran produk baru di kategori makanan. Bagaimana Ibu ingin menjaga sinergi agar proyek kerja lancar? Tentang saya peluncuran proyek kapal di Jawa itu ya, saya kayak bekerjasama dengan banyak departemen, hingga tim media dan juga penjualan ya. Tantangan terbesarnya itu menyatukan prioritas dari semua pihak yang berbeda. Nah, tim supply chain fokus pada jadwal produksi, R&D fokus di formula dan iklan produk, sementara marketing di sana itu harus memikirkan peluncuran pasar. Nah, untuk menjaga sinergi itu, saya mulai dengan melakukan meeting lintas fungsi di awal proyek. Di situ saya pastikan semua orang itu bisa mengambil tujuan besar peluncuran bukan cuma dari sisi departemennya sendiri. Nah, selanjutnya saya buat timeline bersama laser tracker supaya semua tahu proses tiap bagian. Nah, setiap 2 minggu itu kami adakan update meeting singkat untuk muncul hambatan dan solusinya bareng-bareng. Dari menurut saya dari kerja sama lintas tersebut itu efektif itu bukan soal siapa yang paling cepat ya, tapi siapa yang paling bisa menyesuaikan dan saling membantu. Bagaimana Ibu mengkomunikasikan keputusan atau perubahan strategi kepada tim agar semua pihak memahami arah yang sama? Jadi saya selalu percaya bahwa komunikasi terbuka itu kunci dalam kerja sama tim. Setiap kali ada perubahan strategi, misalnya ya perubahan kampanye karena hasil riset konsumennya terbaru, saya selalu pastikan semua anggota tim itu paham dengan why-nya dulu sebelum buat tujuan. Jadi biasanya saya mulai itu dengan rapat singkat untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Saya nggak langsung bilang strategi berubah, tapi saya tunjukkan data dan insight baru yang mendasarinya. Dengan begitu tim tahu bahwa keputusan itu berbasis fakta dan juga bukan pendapat pribadi. Saat anggota tim memiliki beban kerja yang tidak seimbang, mungkin apa langkah Ibu untuk menjaga keseimbangan dan semangat tim tersebut? Jadi pada situasi seperti itu yang sering terjadi ya, terutama saat peluncuran proyek besar, ada anggota tim yang mungkin pegang banyak proyek sekaligus, sementara yang lain sedang menunggu proses eksekusi. Kalau saya lihat kondisi seperti itu, saya langsung buka pembicaraan jujur dan transparan. Jadi saya ajak tim dan kerja masing-masing di meeting juga. Kalau ada yang terlihat kewalahan, saya bantu distribusi tugas atau minta dukungan dari anggota lain. Saya juga kasih apresiasi terbuka untuk membantu temannya, karena itu kayak memperkuat semangat tim. Selain itu, saya coba jaga suasana kerja tetap positif dengan hal sederhana. Mungkin apa yang Ibu bisa lakukan untuk membangun kerjasama yang kuat antara tim brand dan tim distribusi di lapangan kerja? Kolaborasi antara
tim brand dan distribusi itu ya sangat penting ya, karena merek yang bagus itu nggak akan berhasil kalau eksekusinya itu di lapangan nggak kuat. Jadi saya juga selalu memberikan pelajaran dan pengakuan, makanya saya adakan sales education session untuk tim yang mungkin berhasil mencapai target atau punya ide lokal yang efektif. Dengan pendekatan seperti itu, hubungan antar tim brand dan lapangannya jadi lebih solid, semua merasa punya peran penting. Nah, jadi kayak apresiasi itu ada utama dari kerjasama yang kuat. Mungkin ibu bisa ceritakan sedikit situasi nyata di mana ibu ini menghadapi konflik dengan tim penjualan atau pihak eksternal terkait pendapatan harga atau distribusi produk, bagaimana ibu menyesuaikan ini? Jadi saya pernah menghadapi situasi cukup menegangkan dengan tim penjualan waktu peluncuran salah satu brand. Jadi tim penjualan itu mengusulkan harga yang lebih rendah untuk mempercepat harga di pasaran itu. Nah, sementara dari sisi brand dari marketing, kami khawatir strategi itu akan menurunkan prestasi kualitas produknya juga, kayak membangun citra premium dari produk Unilever ini. Nah, di situ saya tanya apa alasan utama mereka untuk mengusulkan harga itu, apakah karena tekanan kompetitor, target volume, atau daya beli pasar. Setelah diskusi itu ternyata ini masalahnya itu kan ada distribusi di area suburban yang kurang merata, jadi kayak bukan soal harganya. Mungkin saat ada ini ya, terdapat perbedaan pendapat antara tim lokal dan global terkait strategi brand, mungkin bagaimana ibu ini memastikan keputusan tetap seimbang dan diterima semua pihak. Jadi pernah ya terjadi perbedaan pandangan antara tim global dan lokal waktu saya memimpin brand apa itu Hellmann's Tea Global yang ingin fokus pada pesan teleponnya tadi. Jadi di situ saya nggak langsung mau berdebat ya. Jadi di satu saya dengerin dulu semua pihak dengan terbuka. Saya minta tim global untuk menjelaskan alasan mereka untuk memilih pendekatan itu. Lalu saya presentasikan Excel lokal dilengkap dengan data dan contoh konten yang resonan di pasar kita. Jadi kami akhirnya menemukan jalan tengah, tetap pakai pesan global, tapi eksekusi itu dibuat lokal dengan menonjolkan keluarga muda Indonesia yang memesan itu besar. Misalnya, pernahkah ibu ini menjadi mediator antara dua rekan kerja yang berselisih dalam tim, bagaimana hasil akhirnya? Di pernah itu anggota tim saya itu berselisih soal pembagian tanggung jawab dalam proyek-proyek. Nah, satu orang itu merasa bebannya itu lebih berat di sisi eksekusi digital, sementara yang lain itu merasa sudah kontribusi besar dalam desain insight. Situasi ini tuh kayak sempat bikin komunikasi itu agak tegang. Jadi saya sebagai pemimpin ya waktu itu saya nggak langsung menyalahkan siapapun. Saya udah keduanya kayak bicarakan kita secara bergantian biar masing-masing bisa menyampaikan sudut pandangnya tanpa saling menyerang. Terus setelah itu saya adalah teman kecil bertiga untuk menyatukan persepsi dari cari solusi bersama. Jadi saya tegaskan bahwa tujuan kita itu bukan menentukan siapa benar atau yang salah, tapi bagaimana proyek ini tetap berjalan dengan hasil yang terbaik. Setelah proyek itu selesai, keduanya itu kayak justru jadi partner kerja yang lebih kompak. Dari situ kayak belajar jadi mediator untuk bukan tentang menangani konflik ya, tapi menemukan win-win solution tanpa kehilangan rasa aman di antara pihak yang terlibat. Jadi ini di penunjuk kami, pertanyaannya, mungkin apa pelajaran yang ibu ambil dari pengalaman menyelesaikan konflik yang menegangkan di lingkungan kerja? Saya belajar bahwa setiap konflik sekecil apapun selalu punya sisi pembelajaran, terutama tentang komunikasi dan empati. Dulu waktu awal karir ya saya cuma ingin menyelesaikan konflik secepat mungkin, tapi semakin mendapat pengalaman saya sadar bahwa yang penting itu bukan cepatnya selesai, tapi kualitas hubungan setelahnya. Karena setiap konflik terselesaikan, jadi saya langsung luangkan waktu untuk follow up. Jadi pelajaran terbesar adalah konflik itu bisa memperkuat hubungan asal kita bisa menyelesaikan dengan niat baik dan juga komunikasi yang terbuka. Baik, terima kasih Bu Nafis
sudah meluangkan waktu sesi wawancara kali ini. Terima kasih ya.